Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 118 dari surat Al-Baqarah. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan bahas ayat 119 dari surat Al-Baqarah, yang ayat ini adalah ayat yang tepat sesuai dengan bulan Rabiul Awal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ayat ini turun berkenaan dengan atau khitabnya atau audiensnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dalam bahasa Arab, atau kalau kita belajar ilmu gramatika bahasa Arab atau disebut dengan nahwu sharaf, adalah harfut taukid. Inna, seperti innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini kata inna nanti akan ketemu dengan nahnu. Jadi inna dan nahnu dibaca inna. Apa artinya inna ini? Artinya sesungguhnya kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan nahnu? Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Padahal Allah sendiri, tapi Allah menggunakan kata nahnu yang berarti kami. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang pasti akan menjaganya. Makanya tidak heran dari zaman Nabi sampai zaman sekarang Al-Qur'an enggak berubah. Tidak seperti kitab-kitab suci lain yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu mengalami tahrif, mengalami ta'dil, ada perubahan-perubahan yang itu dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang Alkitab, baik Taurat maupun Injil. Kenapa bisa terjadi perubahan? Yang pertama, Allah tidak menjamin kitab itu terjaga. Tapi kalau Quran itu terjaga memang. Karena itu maka Allah menggunakan kata inna nahnu nazzalna dzikra. Maksudnya apa? Kami nurunkan Al-Quran melalui siapa? Jibril. Berarti melibatkan yang lain. Yang kedua, melibatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaganya. Melibatkan siapa menjaga Al-Quran? Melibatkan juga manusia. Dengan apa? Dihafal Al-Quran itu. Maka karena Al-Quran itu dihafal, maka ketika Al-Quran pun hilang masih bisa ditulis ulang. Maksudnya. Kenapa? Karena ada apa? Ada para penghafalnya. Nah karena itu maka ini yang membedakan kitab suci Al-Quran dengan kitab suci yang lain tuh. Kalau di agama sebelah, coba ada enggak gurunya atau pendetanya yang hafal Alkitab? Hampir enggak pernah ada.
Tapi kalau Al-Quran, banyak nggak orang yang hafal Al-Quran? Sampai anak kecil pun hafal. Imam Syafi'i umur 5 tahun hafal Quran. Umur 7 tahun hafal Quran. Dan sekarang banyak kita lihat orang-orang berlomba untuk menghafal Al-Quran. Di sini menggunakan kata inna. Maka dalam bahasa Arab kata inna ini yang pertama adalah menekankan bahwa pengutusan Nabi Muhammad itu adalah satu yang pasti dan benar. Itu satu. Yang kedua, menghilangkan keraguan tentang kemahakuasaan Allah. Allah yang berkuasa, maka Allah yang mengutus. Allah yang menurunkan. Allah yang menentukan rezeki dan Allah yang mematikan dan menghidupkan. Dan secara sastra Arab, kata ini adalah menekankan pada kaitan dengan otoritas Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan tanggung jawab manusia yang terbatas. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, arsala itu dari kata rosala. Dari kata rosala muncul kata risalah. Risalah, itu dari kata rosala. Ditambahin hamzah di belakang, arsala. Maka artinya mengutus. Yang diutus namanya apa? Rasul. Sementara ajaran yang dijadikan alasan untuk mengutus Nabi namanya risalah. Jadi risalah itu artinya macam-macam. Ada artinya surat, ada artinya satu ajaran yang diperintahkan, diimplementasikan, yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diutus itu? Arsalnaka, engkau. Berarti yang menjadi khitabnya atau audiensnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling dicintai oleh Allah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Karena itu maka tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Beda dengan nabi yang lain. Nanti kita akan bahas tuh. Kata Ibnu Abbas, ma khalaqallahu wala bara'a wala dzara afdalu min amalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma aqsama bihayati ahadin illa bihayatihi. Faqala la amruka innahum la fi sakratihim ya'maun. Allah tidak menciptakan, Allah tidak membentuk, Allah tidak mengadakan satu makhluk yang lebih utama dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak bersumpah dengan kehidupan seorang. Allah enggak pernah bersumpah dengan kehidupan seorang manusia yang diciptakan, Pak. Tetapi dia bersumpah dengan apa? Dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi, la amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Jadi di antara manusia yang dijadikan Allah sebagai bahan sumpahnya itu adalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mulia nggak di orang? Mulia nggak, Pak? Mulia tuh. Maka kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan Allah melihat ke dalam hati semua hambanya, lalu menemukan hati nabinya sebagai sebaik-baik hati dari semua hamba. Jadi Allah lihat hati dari hamba-hambanya, tapi ketika Allah lihat hati Muhammad, itu lebih baik dari semua hati-hati yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lihat lagi hamba-hamba yang lain. Lalu kemudian di antara hamba-hamba itu ada hatinya yang bagus, dan itu yang dijadikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah Abu Bakar. Bapak tahu gimana perjuangan Abu Bakar sampai dia rela mengorbankan dirinya untuk menjaga Rasulullah. Dia goa apa itu? Dia goa Sur. Sampai tangannya bengkak. Ditanya Abu Bakar, kenapa? Enggak apa-apa ya Rasul. Padahal wajah Abu Bakar sudah berubah merah kesakitan, diantuk kala jengking. Tapi tetap. Tapi ketika dilihat, lalu kemudian Abu Bakar menjelaskan kalau ini diantuk kala jengking, lalu kemudian dengan menggunakan surat Al-Fatihah dibaca itu. Akhirnya
tangan Abu Bakar ini kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Fatihah itu salah satu fungsinya adalah asy-syafiyah, memberikan kesembuhan. Kalau Bapak misalnya ada penyakit, misalnya cobalah terapi diri sendiri, air putih, bacain Al-Fatihah. Dan niatkan semoga Allah mengobati Anda dengan kemuliaan dan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Maka sahabat-sahabat Nabi itu memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasul. Dan hati-hati mereka adalah hati-hati yang terbaik selain hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an kecuali dengan namanya. Tapi kalau seandainya dia memanggil yang lain itu dengan namanya. Diberi contoh misalnya Adam. Nabi Adam ketika Allah dialog kepada Nabi Adam, kata Allah kepada Nabi Adam, "Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam, tempatilah engkau dan istrimu surga. Nabi Adam dipanggil namanya. Nabi Nuh dipanggil dengan namanya. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Ya Nuh, turunlah engkau dengan selamat, dengan keselamatan yang kami kirimkan kepada engkau dan keberkahan yang kuberikan kepada engkau. Disebut namanya, ya Nuh. Ya Ibrahim, qad saddaqata ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Disebut namanya langsung. Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan jumlah yang sangat banyak, itu ketika memanggil Nabi Musa, enggak pakai gelar. Langsung, ya Musa, inni ana rabbuk. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Ketika manggil Nabi Isa, apa dia bilang? Ya Isa, inni mutawaffika. Wahai Isa, akulah yang mematikan engkau. Ketika manggil nama Daud, langsung dengan namanya, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Manggil Zakaria, ya Zakaria, inna nubasyyiruka bigulam ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar kepada engkau dengan lahirnya seorang putra, namanya Yahya. Ketika Allah manggil Nabi Yahya langsung dengan namanya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab tersebut dengan kekuatan. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kalimat yang muncul? Tidak ada ya Muhammad. Coba cari. Kecuali kalau berita, wa ma Muhammadun illa rasul. Itu berita tuh, bukan panggilan. Tapi ketika Allah memanggil Muhammad itu enggak dengan namanya. Tapi dengan apa? Dengan gelarnya. Misalnya apa? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Pakai Rasul. Yang kedua, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika, dan seterusnya. Wahai Nabi. Sebagai apa? Takriman lahu. Memuliakan Rasulullah. Maka Rasulullah Muhammad itu adalah makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memanggil tidak dengan namanya. Mulia enggak, Pak? Saya manggil orang enggak pakai gelarnya, ya Ahmad. Tapi kalau saya panggil ya Ustadz Ahmad, mana yang lebih terhormat? Ya Ustadz. Panggil dengan gelarnya. Tapi kalau kita panggil namanya, seakan-akan biasa itu. Seperti kita sepantaran tuh, kata orang Betawi. Kada sepantaran, manggil pakai nama juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia lebih tinggi dari kita, misalnya Bapak ketemu Presiden Prabowo, manggilnya Prabowo, kira-kira enak gitu. Atau manggil Pak Camat tuh, jangan Presiden lah, turun dikit, Gubernur. Siapa Gubernur kita? Pramono. Manggil Pram. Kira-kira gimana tuh Pak? Nggak pantas. Kenapa? Karena dia punya jabatan. Dan ini Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki surga dan neraka, yang memiliki semua yang ada di langit dan bumi, manggil kepada makhluk ciptaannya enggak pakai namanya. Tapi pakai lakopnya, pakai gelar.
Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Apalagi dia pakai ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Pakai ya ayyuhal muzammil. Di satu kesempatan lain Allah menggunakan apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir dan seterusnya. Pakai ya ayyuhal mudaththir. Coba cari kalau ada Allah memanggil dengan namanya, saya kasih 1 juta Pak dalam Al-Quran. Cari, ada nggak? Ya Muhammad, nggak ada. Karena itu maka kita pantas bersyukur kepada Rasul. Dengan apa? Ya kalau maulid, rayakanlah. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah. Kalau karena tidak ada Rasul, nggak mungkin ada kita. Ini kata Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku nggak akan ciptakan alam semesta ini. Nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada planet-planet, nggak ada bintang, nggak ada matahari, nggak ada bulan, dan semuanya nggak ada. Tapi karena Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan nih. Maka kita, keberadaan kita itu bergantung dari keberadaan Rasulullah. Makanya ada satu selawat ketika menyebut nama Rasul disebut was-sababul a'zam likulli mawjud. Sebab yang paling tinggi bagi semua yang ada itu adalah Rasulullah. Ini kata Allah di dalam hadis qudsi disebutkan. Kedua, ahabbul khalqi ilallah Rasulullah. Mana buktinya? Dalam satu riwayat diceritakan ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Pak. Apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah huli cuma 1. Dikeluarin dari surga. Kesalahan kita gimana tiap hari, Pak? Banyak, siapa aja kita bohongin. Setiap hari, hari berlalu tanpa kebohongan. Tanpa kita tidak melakukan kesalahan tiap hari. Coba Bapak renungkan nanti habis sholat Isya, mau tidur, renungin. Apa keburukan yang saya lakukan hari ini? Itu namanya muhasabah. Renungin. Wah, tadi ingat, jangan anggap biasa, diingat. Oh, ini besok jangan. Harusnya begitu. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, dia minta ampun sama Allah. Allah ampuni, tapi tetap diberi hukuman, dikeluarkan juga dari surga. Artinya apa? Persoalan pidana, meskipun dimaafin, tetap hukuman harus dijalankan. Kan sekarang banyak nih, yang kita lihat kan, di persoalan politik, udah ditentukan apa pidananya ini. Siapa sih namanya? Sylvester mati hina itu. Sudah disebutin kan? Kemudian berapa tahun tuh? Tapi kemudian inkrah tuh, kalau dalam bahasa hukum, kalau inkrah itu berarti sudah putusnya harus dijalankan tuh. Nah, tapi kemudian dia nggak dilaksanakan putusan itu, dia minta amnesti, minta pemaafan. Kalau dia minta maaf sama yang dihina, kata yang dihina, saya maafkan. Tapi pidana tetap dijalankan. Sama dengan Nabi Adam. Allah ampuni Nabi Adam, tapi hukuman tetap apa? Dikeluarkan dari surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Apa yang dikatakan Nabi Adam kepada Allah? Ya Allah, dengan wasilah Muhammad ampunilah dosaku. Kok pakai wasilah Muhammad? Lalu Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, kaifa ta'rifu Muhammadan walam akhluqu? Gimana kau tahu Muhammad, aku belum ciptakan? Kok Nabi Adam sudah tahu tuh nama itu? Apa kata Nabi Adam? Falamma khalaqtani ya Allah wa nafakhta fi ruhi min ruhik farafa'tu raisi wa ra'aitu ala qa'imatil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, ketika engkau ciptakan aku ya Allah dan kau tiupkan ruhmu ke ruhku, lalu aku angkat kepalaku ke atas, saya lihat di tiang arsy tertulis satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya. Saya simpulkan ya Allah, tidak ada satu nama yang paling mulia yang disandingkan dengan namamu, maka nama itu adalah yang paling kau cintai. Kesimpulan Nabi Adam. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam, kau benar wahai Adam. Mintalah engkau kepadaku dengan wasilah Muhammad, pasti akan aku kabulkan permintaan.
Akhirnya dari situ diambillah banyak bikin salawat dengan wasilah kepada Nabi. Apa yang kita baca tadi? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, dengan Mustafa, bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami. Makanya orang yang hadir ini maksud dan tujuannya itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa yang kami telah lakukan. Insya Allah dengan barokah hadir majlis ilmu dengan salawat tadi, Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita, Pak. Tapi dosa besar ya taubat. Dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan wasilah Muhammad. Kalau tidak pakai wasilah repot kita. Saya beri contoh, logikanya gini, Pak. Bapak datang mau minjam uang sama saya. Berarti kebutuhannya kan besar nih. Lalu kemudian supaya bisa ketemu saya, perlu ada nggak orang yang bisa jadi wasilah untuk ketemu saya? Perlu nggak, Pak? Perlu, Pak. Datanglah dia dengan orang yang saya suka. Orang ini saya suka banget sama dia nih. Datang dia bawa orang. Bang, ini ada temen gue nih mau minjem duit. Saya kasih pinjaman ke dia bukan karena dia, karena siapa? Temannya itu. Bisa dipahami nggak? Karena temannya dia dekat, saya kasih pinjaman. Sama dengan orang nyari penceramah, harus ada ordal dong, yang bisa ngubungin. Kalau nggak repot tuh. Maksudnya gitu. Nah ini yang dijadikan wasilah adalah orang yang paling dicintai Allah. Kira-kira dikabulin nggak, Pak? Kabulin tuh. Logikanya gitu. Nah kalau kita pakai logika seperti itu bisa masuk ke dalam akal pikiran kita. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad bil haq. Apa kata hak tuh? Bil haq itu artinya bidinil haq wal hudal mustaqim wal qur'anil azim. Kata para ahli tafsir yang dimaksud dengan bil haq itu artinya dengan membawa agama yang hak, yaitu agama Islam. Dengan membawa petunjuk yang lurus, yaitu agama Islam. Dengan membawa Quran al-azim, Al-Quran yang merupakan pedoman, rujukan dari agama Islam. Maka kalau orang-orang menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, pasti akan beruntung tuh. Kenapa? Dijamin oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrain, kata Nabi, aku tinggalkan kepada engkau dua. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada kedua ini, lan tadillu abada. Pakai lan. Lan itu dalam bahasa Arab artinya an-nafyu lil istiqbal. Tidak akan pernah Anda akan sesat, menderita, menyesal di dalam kehidupan ini, kata Nabi. Apa dua itu yang diturunkan jadikan pusaka buat kita pedoman? Al-Quran wa sunnati. Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita udah dikasih petunjuk, Pak, arahan, cuma kadang-kala kita enggak jalanin. Misalnya Al-Quran bilang apa? Kalau Anda dapat nikmat, Allah berikan nikmat, syukuri. Gimana cara mensyukuri? Pertama berterima kasih kepada Allah, ngucapin alhamdulillah. Cukup belum? Buktikan dong syukur Anda dengan perbuatan apa? Berbagi buat orang lain. Kalau rezeki dapat 1 juta, kasihlah sedikit buat orang lain yang membutuhkan. Berapa? Terserah Anda, yang penting Anda membagikan kepada orang yang membutuhkan. Lisa ili wal mahrum, baik dia minta-minta ataupun dia tidak minta, kasih. Itu adalah bukti daripada Anda syukur kepada Allah. Jangan sampai kalian menyesal, kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa itu dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun? Infakkanlah harta yang kami berikan kepada Allah sebelum datang kematian kepada kalian tuh. Kan ada Al-Munafiqun tuh. Lalu orang yang sudah mati dia bilang sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya kau tangguhkan sedikit saja saya hidup lagi di dunia, fa asaddaqa, saya pasti akan sedekah. Wa akum minas salihin, saya akan jadi orang saleh. Kenapa sedekah, Pak? Kenapa orang itu kalau seandainya dia dikembalikan lagi, dia bilang apa? Saya akan sedekah. Kenapa sedekah? Ada yang tahu? Karena orang itu tahu yang menyelamatkan dia dalam kuburnya adalah sedekah.
Nabi pernah mengatakan, sedekah itu bisa mematikan panasnya api di dalam kuburan dan bisa menghindarkan penghuni kubur. Karena dia tahu berdasarkan pengalaman dia minta sama Allah, kalau dia dikembalikan ke dunia dia pasti akan sedekah. Lalu ditanya, sedekah yang mana? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, apabila anak cucu Adam meninggal terputus semua amalnya, yang 3 tidak akan terputus, ngalir terus sampai hari kiamat. Salah satunya apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang terus-menerus mengalir. Apa sedekah yang terus-menerus mengalir? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, dia mengatakan huwal waqaf. Dia adalah wakaf. Makanya kalau ada pembangunan masjid, ini bukan sponsor ya. Memang kita lagi bangun masjid nih, ini bukan sponsor. Kalau ada pembangunan masjid atau masjid ini membutuhkan kayak karpet begini nih, ini kan karpet alhamdulillah udah ada ya. Kemudian yang lain yang dibutuhkan, lalu kemudian ditawarin tuh siapa yang mau berkontribusi membangun rumah Allah. Kalau ada duit kasih Pak. Kenapa? Karena harta yang sebenarnya yang Anda miliki itu yang Anda sedekahkan itu. Kalau yang tidak disedekahkan jadi apa? Warna kuning Pak. Tambah kehitam-hitaman. Ada racunnya juga tuh. Artinya menjadi kotoran. Tapi kalau yang disedekahkan dijadikan di jalan Allah, seperti misalnya beli karpet, lampu kita, ini kan wakaf semua nih. Ketika ada berapa orang yang hadir ini sholat, lampu ini dinyalakan, maka Anda yang membeli lampu, Anda dapat pahala dari semua orang yang sholat ini. Kira-kira sholatnya sekali berapa kali? Berkali-kali. Ada majelis ilmu, sama. Dia akan mendapatkan pahala terus-menerus mengalir, sampai dia meninggal, sampai hari kiamat dia terima terus tuh. Makanya Utsman bin Affan dia punya wakafnya itu adalah sumur, kemudian kebun dan hotel. Dan itu diberikan buat kepentingan masyarakat umum. Utsman bin Affan mendapatkan pahala terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala dari wakaf itu. Inna arsalnaka bil haq itu artinya membawa agama yang lurus, yaitu agama yang benar, petunjuk yang lurus, yaitu Al-Qur'an Al-Azim. Quran itu enggak mungkin bisa dipahami kalau kita enggak memahami hadisnya sebagai penjelas Al-Quran. Maka mempelajari hadis itu menjadi penting. Maka kata Imam Syafi'i, antara Al-Quran dan hadis itu posisinya bukan Al-Quran di atas, hadis di bawah. Tapi Al-Quran di sini, hadis di sini. Karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa bil haqqi basyiran. Yang pertama, fungsi dari Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah basyir. Dari kata basyara. Mubasyar, yang diberikan kabar gembira. Basyir itu artinya yang membawa kabar gembira. Maka Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu ada berita-berita kabar gembira. Buat siapa? Orang-orang yang beramal soleh dan beriman, atau beriman dan beramal soleh, pasti dia akan dapatkan janjian surga, ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ayat-ayat Quran yang membicarakan itu. Untuk apa tujuannya? Supaya kita termotivasi melakukan itu. Maka turunlah tuh ayat-ayat yang bicara tentang itu. Hadis mendukung. Misalnya saya beri contoh, kalau Anda taubat kepada Allah, lalu bersih diri kita dari segala dosa, maka kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat dari dosanya seperti enggak ada dosa. Kalau orang enggak ada dosa, apa balasannya? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ajaran tentang taubat, yang dengan taubat itu Allah melalui Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Anda enggak usah putus asa. Meskipun Anda banyak dosa, kalau Anda taubat sebenar-benarnya, Allah akan ampuni. Kalau Allah ampuni karena kesungguhan Anda bertobat, Allah akan berikan kepada Anda surga. Maka ada satu hadis tuh diceritain untuk memperkuat apa yang diinginkan Allah. Nabi cerita. Yang cerita itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah, Pak. Bab taubah. Itu ada satu cerita. Nabi cerita di Bani Israel dulu ada seorang pemuda, hari-harinya enggak lepas dari maksiat, mabok,
mencuri, merampok, pokoknya semuanya yang buruk-buruk tuh. Kalau menurut kita orang ini nggak mungkin masuk surga, pasti masuk neraka. Tapi tiba-tiba dalam cerita yang diceritakan Rasulullah, orang ini mau taubat. Ditanya nih, masyarakat, ke siapa saya bisa konsultasi, curhat terkait dengan persoalan taubat. Kenapa? Karena kita, Pak, kalau tidak ada arahan dari guru-guru kita nggak ngerti gimana caranya taubat. Betul nggak, Pak? Nggak ngerti. Saya mau taubat nih. Caranya gimana? Tanya sama Ustadz. Karena fungsi Ustadz ini adalah penyambung lidah dari Rasulullah. Menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya ketemu dia dengan ahli ibadah, abid min Bani Israel. Ahli ibadah. Dia bilang, Ustaz, saya ini sudah bunuh 99 orang. Kira-kira tobat masih kebuka enggak? Kata orang itu. Karena abid ini enggak ngerti ilmu, dia cuma ibadah doang. Ibadah aja. Sampai jidatnya ini min asari sujud. Tanda nih ya, bekas sujud. Tapi ilmunya enggak ada. Apa dia bilang? Dosa ente udah kebanyakan. Allah enggak terima tobat ente. Karena orang ini, kalau orang Sulawesi bilang patah pensil. Tahu patah pensil? Patah pensil itu, patah arang putus asa. Patah pensil itu orangnya emosian. Kalau dia tersinggung, yang main parang tuh, pisau, golok di sini. Dia genapin jadi 100. Dia bunuh tuh abid itu. 100 lengkap dia bunuh. Dia cari lagi, kira-kira siapa ini ustadz nih yang bisa saya konsultasi curhat. Ditanya sama masyarakat, coba saya nonton. Ada seorang ulama tuh, coba tanya sama dia. Jangan-jangan ada jalan keluar. Tanya sama dia. Ustaz, saya ini mau taubat. Saya udah bunuh 100 orang. Bisa masih terbuka nggak pintu taubat? Apa dia bilang? Selama roh belum sampai kerongkongan, Allah pasti akan menerima hambanya yang kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Akhirnya orang itu pun taubat. Tapi dia nggak ngerti cara taubatnya gimana. Kata ustadz ulama itu, dia bilang, kalau ente mau tobat, jangan tinggal di tempat ente. Tempat ente ini tempatnya banyak orang maksiat. Ibaratnya apa? Di situ pencuri, perampok di situ tinggal, pemabok di situ, semuanya di situ. Ibarat orang kalau sering berteman dengan minyak tukang minyak wangi, jadi wangi itu. Tapi kalau dia berteman dengan pandai besi, bau besi. Ente pindah. Akhirnya dia pindah tuh, hijrah. Kata ustadznya, ente pindah ke sana tuh di Kemanggisan. Tapi nggak ada dalam kitab itu Kemanggisan ya. Kemanggisan banyak orang alim, banyak orang soleh. Coba ente pindah pengajian di mana-mana tuh. Nggak ada satupun masjid yang nggak ada pengajiannya di sini. Coba cari, Pak. Musola aja ada, apalagi masjid. Yang ngos-ngosan biaya musola masih ada pengajian tuh. Apalagi masjid tuh. Akhirnya orang itu pergilah. Belum sampai ke tujuan, udah meninggal, Pak. Meninggal, nih Nabi cerita nih. Akhirnya turun 2 malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab. Masing-masing mengklaim, saya yang bawa ini. Kata malaikat rahmat, dia udah tobat. Saya yang bawa dia. Kata malaikat azab, belum ada kebaikannya. Gimana dia mau dibawa ke tempat tertinggi, Illiyin. Akhirnya Allah turunkan malaikat menyerupai wajah manusia sebagai mediator. Memediasi itu, menengahi. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ukur aja. Kalau jarak tempat dia tinggal dengan jarak tempat dia tuju lebih dekat ke tempat yang tuju, malaikat rahmat yang bawa. Kalau ternyata lebih dekat kepada tempat dia tinggal, malaikat azab yang bawa. Akhirnya diukur. Yang ukur malaikat, Pak, bukan kita nih. Kalau malaikat kan tahu cara yang ukur kan? Bayangkan tempat itu diukur. Ternyata setelah diukur, sejengkal lebih dekat ke tempat yang dituju. Kata malaikat rahmat, saya yang bawa orang ini ditempatkan di tempat tertinggi, yaitu Illiyin. Lalu diperkuat oleh hadis Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosanya seperti enggak ada dosa. Kalau orang bersih enggak ada dosa, tempatnya di mana? Tempatnya adalah di dalam surga. Maka Nabi tugasnya itu tuh, memberi kabar gembira, bukan membuat orang putus asa. Basyiran. Jangan, itu dosanya udah banyak. Oh, Allah nggak ngampuni.
Jangan, akhirnya tambah tambah jahat dia. Bilang Allah pasti akan mengampuni hambanya yang kembali kepada Allah. Makanya kalau ceramah jangan nakut-nakutin orang. Ceramah itu ngajak orang. Itu ceramah itu. Makanya menggunakan kata ud'u, ajaklah. Bukan membuat orang kabur tuh. Maki-maki, caci maki dan sebagainya. Itu bukan ceramah itu provokator, Pak. Nah, ini perlu dipahami. Yang kedua, nadhiron. Nadhiron itu mengingatkan, ingat bahwa Allah punya neraka itu. Neraka itu tempatnya orang-orang yang melanggar perintah Allah. Ingat. Maka Nabi mengingatkan, diturunkanlah yang haram dan gimana caranya kita menghindari yang haram. Diturunkanlah yang disebut dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Nabi ceritakan nih yang dosa besar ini. Dan jangan sampai satu pun dari kita melakukan dosa besar itu. Nabi ajarkan caranya. Maka muncullah hadis-hadis Nabi. Nah, karena itu maka para ulama kemudian mengistimbatkan hukum. Dakwah itu, kata para ulama, pertama harus bil haq. Harus fondasinya adalah al-haq. Kebenaran. Bukan asumsi. Apalagi hoax. Asumsi aja nggak boleh, Pak. Makanya ketika kita ceramah nih, Pak, Anda mengatakan si A ini berbuat jahat. Hati-hati, Pak. Harus hadirkan buktinya. Apa buktinya? Makanya kalau ceramah ngajak orang kebaikan aja. Nggak usah memaki-maki orang. Kali itu jadi fitnah. Itu jadi gibah. Apa kata Allah gibah? Dalam Al-Quran disebutkan tuh. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menceritakan keburukan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan bangkai saudaranya, sementara kalau dikasih ke dia untuk makan dia nggak mau tuh. Itu sampai digitukan. Yang kedua, ketika berceramah mengajak orang harus seimbang antara tabsir wa tarhib tuh. Maka muncul kitab targhib wa tarhib. Artinya apa? Pendekatan dakwah harus seimbang antara motivasi ngajak orang dan ngingetin orang. Tarhib. Kalau ente begini nanti tempatnya di sini, itu ngingetin tuh. Seperti Rasulullah. Maka nggak heran kalau hadis-hadis Rasul terbagi dua. Targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi, sementara tarhib ngingetin. Coba Bapak cari hadis-hadis Rasul isinya apa? Dua aja. Targhib dan tarhib. Yang ketiga, para ulama mengistimbatkan hukum terkait dengan persoalan ayat ini, fokus pada penyampaian. Tabligh, jangan pikir hasil. Sampaikan aja. Soal hasilnya gimana? Bukan urusan ente, itu urusan Allah. Yang penting dia udah tahu, dia udah dengar, terserah dia. Nggak usah dipaksa orang. Kalau dia udah tahu, dia dengar, lalu dia berubah. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu dipaksa orang, Pak. Itu kalau nggak, waduh, sampai dia dicambuk tuh misalnya. Kan jangan, ajak. Dan yang terakhir disebutkan di dalam Al-Quran, wala tus'alu an ashabil jahim. Engkau ya Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawabannya nanti terhadap orang-orang yang tidak mau menerima ajaranmu, yaitu ashabil jahim, penghuni neraka. Makanya di dalam tafsir Hadaiqur Raihan itu saya baca tadi, itu disebutkan tuh tugas Nabi adalah balag, tabligh. Kata Allah dalam Al-Quran, alaikal balag wa alainal hisab. Tugasmu ya Muhammad nyampain doang. Wa alainal hisab. Kami yang memutuskan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu yang Muhammad tidak bisa menguasai hati mereka. Nggak bisa mengontrol. Sampai pamannya sendiri dia nggak bisa kendalikan kok. Siapa Pak? Siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib kan? Dia nggak bisa. Yang lain juga sama kan? Nggak bisa dikendalikan. Karena ini persoalan hidayah. Dia cuma nyampain. Soal dia berubah tidak, itu urusan dia. Dan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha.
Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kecintai. Tapi yang memberikan petunjuk adalah Allah yahdi may yasha. Yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'alar rasul illal balagh, kata Allah. Rasul itu tidak lain, tidak bukan, tugasnya adalah nyampain. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah yang mengetahui apa yang kau tampakkan dan apa yang kau sembunyikan. Kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang tugas Rasulullah, itu banyak banget, Pak. Rasul hanya nyampein. Soal dia terima atau tidak, urusan dia. Soal Allah berikan petunjuk atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ustadz, para guru cuma nyampein doang, Pak. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Soal Anda berubah, Anda tidak berubah, itu urusan siapa? Urusan Anda, dan itu terserah Allah. Kalau Allah memberikan petunjuk, Anda berubah, pasti akan berubah. Tapi ingat, Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai orang itu mau mengubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan pada Allah nih, Allah akan mengubah Anda menjadi orang baik kalau Anda mau mengubah diri Anda jadi orang baik. Ngerti enggak maksudnya, Pak? Jadi perubahan itu di Anda. Kalau Anda berusaha ingin berubah, Allah akan mengubahnya. Tapi kalau kita tidak mau berubah, disampaikan ustadz, para ulama, ente begini, kalau sholat begini, jangan begitu. Ngapain gue dengerin ustadz? Udah disampaikan kan? Urusan dia. Tapi kalau dia bilang, dia pikirkan, direnungkan, benar juga ustadz ngomong nih. Itu tanda-tanda kalau itu orang akan melakukan perubahan. Nah, ini perlu dipahami. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dari apa yang disampaikan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita dalam keberagaman kita. Masih ada waktu berapa menit ya? Berapa menit? Oh, 2 menit lagi berarti nggak ada waktu. Semoga apa yang disampaikan dalam ayat ini bisa kita implementasikan, praktekkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdakwah, maka yang pertama basisnya adalah al-haq. Harus berbasis pada bukti-bukti yang kuat Al-Quran, hadis, dan bukti-bukti yang itu tidak membuat fitnah. Yang kedua, seimbang antara targhib dan tarhib, yang merupakan terjemahan dari Bashir wa Nadhir. Seimbang. Jangan tarhib dulu ngakutin, tapi nggak ada targhibnya. Jangan targhib dulu, tapi nggak mengingatkan. Harus keseimbangan antara keduanya. Yang ketiga, fokus pada proses, bukan pada hasil. Hasilnya urusan Allah, proses itu adalah tugas kita masing-masing. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.